Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan MTPJ Sinode Gemin di tanggal 31 Maret sampai dengan 6 April tahun 2024 pada bacaan Alkitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 yang berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada 3 hal yang segera Yesus kerjakan setelah kebangkitannya. Pertama, ia mengumpulkan murid-muridnya. Kedua, ia menjumpai murid-muridnya di Galilea. Dan ketiga, ia mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia. Itulah makna Paskah. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang mengalami kuasa Paskah, berkumpul ke Galilea, lalu ke seluruh dunia. Marilah kita renungkan artinya satu persatu. Pertama, Paskah berarti berkumpul kembali. Saudara-saudara, Yesus itu bukan hanya Tuhan pribadi, bukan hanya juru selamat pribadi yang bekerja secara pribadi untuk pribadi. Permulaan pekerjaannya, Yesus tandai dengan pemanggilan ke-12 muridnya. Dan sejak itu, ia bekerja bersama-sama dengan mereka, bukan tanpa pembagian tugas, tetapi sekalipun ada perbedaan, mereka bekerja sebagai satu kesatuan. Setelah Yesus mati, murid-murid itu tidak bersatu lagi. Mereka tercerai-berai seperti domba ketika gembalanya dipalu orang. Masing-masing mencari selamatnya sendiri-sendiri. Masing-masing kembali kepada kesibukan dan pekerjaannya pribadi. Lalu terjadilah Paskah. Yesus bangkit. Apakah firman-Nya yang pertama? Tulis Matius, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus bertindak seperti gembala yang mengumpulkan kembali domba-dombanya. Setelah Paskah, pekerjaan dan misi Kristus harus dilanjutkan. Tetapi tidak dilanjutkan sebagai pekerjaan pribadi. Pekerjaan itu harus mereka lanjutkan sebagai kesatuan, sebagai persekutuan. Tidak sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Tidak pribadi, tetapi sebagai kesatuan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, tidakkah justru segi ini yang banyak dilupakan dalam kehidupan kita bergereja sekarang ini? Tidakkah benar bahwa pola gereja-gereja kita adalah justru pola pribadi dan bukan pola persekutuan? Lihat saja kalau seorang pergi beribadah. Ibadahnya itu dia anggap sebagai ibadah pribadi, sehingga terkenal dengan
istilah-istilah populer bahwa aku ingin beribadah secara pribadi. Aku menjaga hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ia tidak terlampau mengacukan bahwa kedatangannya adalah juga untuk menyatakan persekutuannya dengan saudara-saudaranya seiman yang lain dan berkumpul bersama-sama dalam kesatuan ibadah. Pekabaran Injil juga, tidakkah ia dilakukan oleh pribadi-pribadi yang kebetulan punya kesenangan kepada pribadi-pribadi pula? Siapa pendeta yang baik? Bagi mereka ialah seorang pendeta yang sebanyak mungkin dapat melayani selera pribadi setiap anggota jemaatnya. Saudara-saudara, semua ini memang merupakan ciri-ciri manusiawi yang normal. Tidakkah cara berpikir kita yang umumnya adalah makin dewasa seseorang, ia harus makin menjadi pribadi. Tidak tergantung dan bergantung pada orang lain. Makin menjadi manusia berarti makin berani hidup sendiri sebagai pribadi. Setelah Paskah, Yesus mengubah pola yang berat sebelah itu. Bukan bahwa pribadi tidak lagi punya arti penting, tetap untuk menjadi manusia tidak hanya berarti menjadi pribadi semata-mata. Menjadi manusia juga berarti berani hidup di dalam persekutuan. Tentu saja ini bukan persekutuan yang mutlak. Zaman itu sudah lalu, tapi soalnya kita juga tidak boleh terperangkap oleh individualisme yang mutlak. Ajaran Yesus adalah bagaimana kita dapat tetap hidup dalam persekutuan tanpa kehilangan diri kita, dan bagaimana kita hidup sebagai pribadi tanpa mengabaikan persekutuan. Karena itulah gereja adalah persekutuan. Gereja bukan hanya karena si A, B, C, D datang berkumpul, beribadah, berdoa, bekerja sendiri-sendiri. Tetapi gereja adalah pribadi si A, B, C, D yang dengan sadar rela untuk hidup dalam persekutuan, untuk tidak hidup sendiri-sendiri, untuk hidup bergantung satu sama lain. Gereja yang hidup oleh Paskah adalah gereja yang bersekutu. Yang kedua, Paskah berarti berkumpul di Galilea. Mengapa Galilea? Apakah artinya Galilea? Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Galilea lebih kita kenal karena perbedaannya dengan Yerusalem. Yerusalem adalah daerah elit yang kaya di daerah pegunungan. Galilea adalah daerah perkampungan yang miskin di daerah pantai. Yerusalem adalah kota kudus Allah. Tetapi dalam Matius 4 ayat 15 dan 16 mengatakan bahwa Galilea adalah tanah orang kafir. Berkumpul di Galilea artinya setelah Paskah, Yesus tidak membentuk sebuah persekutuan elit yang kaya, yang makmur, yang saleh, yang alim. Tetapi sebuah persekutuan yang hidup di tengah penderitaan sesamanya. Persekutuan yang berpihak pada golongan terlemah dari masyarakatnya. Persekutuan berprihatin, solider, dan selalu peka terhadap kebutuhan-kebutuhan sekitarnya. Tetapi di sini, saudara-saudara, juga gereja sering tergoda. Ia selalu punya kecenderungan untuk membentuk dirinya sebagai persekutuan elit yang lebih saleh, yang lebih selamat, yang lebih susila. Gedungnya, kegiatan-kegiatannya, dan cara hidupnya tidak menunjukkan kepekaannya dan solidaritasnya terhadap golongan terlemah, tetapi justru terhadap selera golongan menengah ke atas. Orang ke gereja seringkali bukan untuk lebih menyatu dan menjadi lebih sensitif terhadap kehidupan sekitarnya, tetapi untuk memuaskan selera-selera pribadi, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan ekstase-ekstase rohani yang mengasingkannya dari kehidupan nyata sesamanya. Tepatlah seorang penulis yang mengatakan bahwa persekutuan itu berbunyi demikian keras sehingga orang tidak mendengar lagi kesaksian gereja. Gereja yang hidup oleh Paskah
adalah gereja yang berani hidup dengan kedua kaki dan sepenuh hati di Galilea, di tempat di mana ada penderitaan, keterbelakangan, dan kemelaratan. Kemudian yang ketiga, Paskah berarti pergi ke seluruh dunia. Segera setelah murid itu berkumpul di Galilea, Yesus membawa mereka ke sebuah bukit, dan di sana Yesus mengutus mereka. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Murid-murid itu dikumpulkan bukan hanya sekadar untuk reuni, tetapi mereka berkumpul untuk pergi. Yang membuat mereka berkumpul adalah misi itu, dan yang membuat mereka pergi adalah misi itu juga. Sebelum pergi, mereka berkumpul terlebih dahulu, karena misi itu bukan misi pribadi. Tetapi setelah berkumpul, bukan maksudnya untuk bernikmat-nikmat dan menjadi betah serta kerasan tinggal di satu tempat. Mereka berkumpul untuk pergi. Abraham harus pergi, Musa harus pergi, Israel harus pergi, dan sekarang giliran gereja juga harus pergi ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia berarti kemanapun juga, bukan hanya ke tempat yang kita senang, bukan hanya kepada orang yang kita suka, tetapi ke seluruh dunia, kemana saja, kepada siapa saja, karena Injil dan misi itu adalah untuk seluruh dunia dan semua orang yang membutuhkan kabar baik. Gereja harus berkumpul dan bersekutu benar, dan ini memang penting, tetapi bukan sekedar menjadi betah dan terlena di sana. Berkumpul dan bersekutu adalah justru untuk pergi. Pergi bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Karena itu sebelum mereka pergi, Yesus berkata, "Shalom kutinggalkan bagimu, shalomku sendiri kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Yohanes pasal 14 ayat 27 dan ayat 31. Shalom itu tidak membuat kita tinggal, tetapi membuat kita bangun dan pergi. Gereja yang hidup karena Paskah adalah gereja yang bangun dan pergi. Gereja yang bergerak dan bertindak. Gereja yang berbicara dan bekerja. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dan katakanlah bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.